Bercak-bercak hitam non medis semakin ganas sangat berbahaya. Karena jika bercak-bercak hitam ini non medis, maka seluruh dokter tidak akan mampu untuk menanganinya. Jadi seluruh dokter yang medis tidak akan sanggup untuk menanganinya. Mengapa? Karena jika bercak-bercak hitam itu hasil dari non medis, jelas sekali ini harus ditangani oleh orang-orang yang khusus, sehingga para dokter-dokter yang medis tidak akan mampu untuk menanganinya. Oleh sebab itulah, mari kita bahas sedikit tentang bercak-bercak hitam yang tumbuh di wajahnya Pak Jokowi. Bahkan kelihatannya seperti juga ada semacam seperti bisul itu ya. Bisul dan hitam, bercak-bercak hitam itu sepertinya sudah semakin banyak dan menjalar ke bukan hanya ke wajah tetapi juga ke leher. Dan ini kalau dibiarkan terus, ini bisa berbahaya, sangat ganas, bisa menjalar ke seluruh tubuh. Oleh sebab itulah, mari saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, kita akan kupas tentang bercak-bercak hitam yang tumbuh di wajah Pak Jokowi, karena sudah semakin banyak dan menjalar ke leher, bahkan bisa-bisa menjalar ke seluruh tubuh. Jika bercak-bercak tersebut adalah medis, maka biar para dokter medis yang berusaha untuk menanganinya. Namun jika ternyata bercak-bercak tersebut non medis, maka para dokter dimanapun ini tidak akan mampu menanganinya. Akan tetapi masih bisa ditangani oleh para dukun-dukun. Nah, selama ini dukun-dukun yang hebat-hebat di Indonesia bisa digunakan untuk menangani bercak-bercak hitam yang tumbuh di wajahnya Pak Jokowi. Bisa saja dukun-dukun se-Indonesia, se-Nusantara. Nah, jika seandainya para dukun-dukun juga tidak mampu, maka didatangkan para ustadz. Jadi ditangani oleh para ustadz, ulama dan kiai yang ahli ilmu hikmah. Tetapi benar-benar yang betul-betul ahli ya. Karena saat ini kan banyak orang yang ngaku-ngaku doang, yang ngaku-ngaku agar dikatakan hebat, bahkan semacam tipuan begitu, sehingga banyak merugikan masyarakat. Oleh sebab itulah bisa nih para ustadz mana saja didatangkan. Nah, ustadz-ustadz yang viral di YouTube itu yang katanya menghancurkan para tukang-tukang santet misalnya kan, yang suka menghancurkan para santet, para dukun-dukun santet dan seterusnya, bisa juga didatangkan. Kemudian para ulama-ulama khos, para kiai-kiai yang alim zahiran wa batinan bisa didatangkan. Ini sebelum terlambat loh ya. Karena itu sepertinya sangat ganas. Sangat ganas mulai dari wajah turun ke leher, bisa saja ini turun lagi ke seluruh tubuh. Nah, jika tidak mampu juga nih para ustadz, para ulama, para kiai yang ahli hikmah tidak mampu juga, maka saran kami perlu diselidiki apakah ada perjanjian khusus antara Pak Jokowi dengan makhluk-makhluk lain yang selama ini beliau gunakan. Nah, ini perlulah dibuka-buka. Ya, ini kan sudah masalah pemimpin kita. Bagaimanapun juga Pak Jokowi itu pernah memimpin kita semua selama 2 periode, yaitu selama 10 tahun. Oleh sebab itulah saran kami melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, segera ditangani oleh tim dokter medis. Jadi ini langkah pertama. Dan kalau bisa bareng-bareng antara tim dokter-dokter yang medis dengan para dukun-dukun paranormal itu bareng-bareng. Jadi ini untuk gerak cepat. Kalau seandainya misalnya antara dukun dengan para dokter medis itu hasil diagnosanya berbeda, lalu bagaimana? Ya, maksud saya begini, para dokter tetap meneliti secara medis, mengobati secara medis, dan para dukun-dukun itu ya membentengi begitu,
membentengi dari pengaruh-pengaruh makhluk jahat, makhluk-makhluk jahat, agar tidak semakin merajalela, agar tidak semakin banyak menumbuhi wajah Pak Jokowi dan mungkin akan ke leher begitu atau ke tubuh. Jadi cara kerjanya dokter medis tetap bekerja secara medis. Nah, dukun-dukunnya tidak langsung menghalangi dokter, tidak. Jadi dukun-dukunnya itu hanya menjaga-jaga agar tidak ada pengaruh-pengaruh makhluk gaib yang jahat begitu. Nah, kalau sudah dilakukan antara perpaduan dokter-dokter medis dengan para dukun-dukun yang non medis ini bekerja sama, ternyata misalnya dalam 1 minggu 2 minggu nggak selesai juga, ya datangkan para ulama, para ustadz, para kiai yang ahli ilmu hikmah untuk segera menanganinya. Tetapi dengan syarat juga loh ya, para ustadz, para ulama, kiai ini juga benar-benar orang-orang yang benar-benar ahli hikmah. Jangan yang hanya ngaku-ngaku doang ya, ini kan sudah semakin ganas tuh. Nah, jika tidak bisa, ini dua-duanya nggak bisa, antara pekerja sama dokter dengan dukun-dukun nggak bisa, kemudian ustadz, ulama, dan kiai ahli ilmu hikmah nggak bisa, maka ini langkah terakhir, harus diselidiki apakah ada perjanjian khusus antara Pak Jokowi dengan makhluk-makhluk lain. Nah, setelah diketahui, maka barulah dicari solusinya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, perlu diketahui bahwa kekuatan makhluk-makhluk gaib itu berbeda-beda kekuatannya. Ada yang dahsyat, ada yang lebih dahsyat, yang sangat dahsyat. Jadi ada yang dahsyat biasa, ada yang lebih dahsyat, dan ada yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat ini kekuatan yang bisa menguasai antariksa kita. Bukan hanya sekedar lautan seperti laut Segoro Kidul, laut Jawa atau laut Selatan. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar gunung atau samudra atau lembah-lembah atau danau-danau begitu, sungai-sungai, tidak. Tetapi ini kekuatannya membumbung di angkasa. Nah, kalau kekuatannya membumbung di angkasa ini perlu ilmu-ilmu hikmahnya para wali. Jadi bukan hanya sekedar ulama, ustadz, kiai biasa, tetapi membutuhkan ilmu-ilmunya betul-betul wali Allah. Jadi waliullah itulah yang bisa untuk menanganinya. Oleh sebab itulah, segeralah ditangani secara medis terlebih dahulu bersama dengan dukun-dukun, dan kalau bisa langsung juga didatangkan ustadz, kiai, dan ulama yang al-hikmah. Dan kalau nggak bisa, ya insya Allah kami Al-Fakir Tamalim juga secara diam-diam, secara jauh ini ikut juga membantu dari kejauhan. Semoga penyakitnya Pak Jokowi segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.